Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Libertine Osgar dengan NIM 216730 beserta teman-teman saya, Eli Fauzia dengan NIM 216724, Rahmalia Dea Safitri 216738, Stevi Julianti 216744, Vincentius Abisa Yoga 216746. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Recalibrating Talent Management for Hospitality, a Youth Development Perspective. Penelitian dan praktik manajemen bakat atau talent management telah mengalami pertumbuhan pesat sejak pergantian milenium. Dibuktikan dengan peningkatan dramatis dalam penelusuran Google tentang topik tersebut, menjaring 6 juta klik pada 2007 dan hampir 600 juta pada 2018. Bidang ini telah berkembang menjadi domain multidisiplin, multilevel yang mencakup hampir setiap industri, meskipun masih kekurangan definisi dan ruang lingkup yang konsisten dan gagal mengakomodasi konstekstual perbedaan dalam penelitian dan praktiknya. Oleh karena itu, untuk memajukan pengetahuan talent manajemen saat ini dengan mengevaluasi secara kritis relevansi dengan sektor perhotelan. Dengan berfokus pada bakat muda, secara khusus pada pekerja di bawah usia 21 hanya karena keramahan, mempekerjakan, dan bergantung pada kelompok pekerja ini untuk melakukan sebagian besar tugas antara lain hotel, restoran, kafe, dan klub secara global. Di Inggris misalnya, laporan tahun 2017 menyoroti hampir 30% karyawan perhotelan berusia di bawah 21 tahun. Tidak hanya organisasi perhotelan yang memperkerjakan banyak pekerja muda, hampir setengah dari semua pekerja muda biasanya mendapatkan pengalaman kerja pertama mereka dalam peran perhotelan. Komposisi tenaga kerja perhotelan. Dengan Baget, piramida pengembangan bakat Peerto berfungsi sebagai platform untuk menawarkan kalibrasi ulang ke talent management untuk aplikasi di bidang perhotelan, dan dapat disimpulkan dengan implikasi bagi keduanya atau karyawan dan organisasi, sehingga menunjukkan manfaat timbal balik dari pengembangan bakat. Manajemen bakat, asumsi dasar. Manajemen bakat dikembangkan sebagai inisiatif strategis yang berfokus pada organisasi berdasarkan kebutuhan yang meningkat akan pekerja berbakat dan ketidakseimbangan dalam penawaran dan permintaan. Gerakan talent management mengusulkan label perang untuk bakat. Sebagai gerakan ini terutama terlihat melalui sejumlah program menonjol yang ditawarkan oleh perusahaan hotel besar MNC. Melalui program mereka termasuk program pengembangan pasca sarjana di Accor, program pasca sarjana Elevator Hilton, dan program pemimpin masa depan IHAGI. Definisi TM yang ada berkisar dari yang sederhana proses, di mana pemberi pekerja mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan mereka akan sumber daya manusia. Definisi bakat. Meskipun ada kurangnya konsensus tentang arti yang tepat dari bakat dalam literatur CM, lebih sering secara sempit ditujukan pada kelompok kerja khusus dalam sebuah organisasi. Sebagian besar berfokus pada tingkat manajemen dan eksekutif bintang atau berpotensi tinggi. Di sektor seperti perhotelan, hanya sejumlah kecil anggota organisasi yang akan diberi label sebagai bakat, berdasarkan pandangan khusus atau eksklusif tentang bakat ini. Fokus organisasi versus fokus karyawan asumsi. Tiap umum lainnya adalah bahwa hal itu didominasi oleh organisasi atau perusahaan sentris. Tiap sering digunakan untuk menginformasikan bagaimana perusahaan dapat secara strategis mengadopsi praktik SDM untuk memengaruhi kesuksesan bisnis. Dengan beberapa pengecualian, perspektif karyawan adalah area yang kurang terwakili dalam penelitian dan praktik TM. Perlu adanya perspektif yang lebih seimbang, mengingat bukti saling menguntungkan antara tujuan individu dan kebutuhan organisasi. Dalam mempertanyakan asumsi umum tentang TM, kami mengakui bergabung dengan paduan suara orang lain menambah konseptualisasi lapangan didominasi oleh makalah konseptual. Dengan demikian, kami bertujuan untuk memastikan wacana TM halus dalam konteks perhotelan melalui perspektif perkembangan kerja muda.
Sebuah kisah tiga piramida mengonseptualisasikan piramida pengembangan bakat yang menyediakan mekanisme untuk membantu dalam membingkai ulang wacana TM. Kerangka kerjanya didasarkan pada asumsi bahwa semua anak adalah sumber daya alam. Agar seorang anak dapat mewujudkan potensi bakatnya, maka mereka harus memiliki atribut kepribadian tertentu, kemampuan umum minimal, dan bakat khusus dalam suatu domain. Pengembangan bakat ini dipengaruhi faktor lingkungan dan keturunan yang tergabung dalam aspek-aspek sebagai berikut. Pertama, atribut pribadi, misalnya disiplin diri, gairah, dan ketahanan. Kedua, kemampuan umum, misalnya IQ dan kemampuan kognitif. Ketiga, bakat khusus, misalnya bisnis, akademik, dan matematika. Aspek ini terdapat dalam diri seorang atau faktor keturunan, sejauh mana mereka berkontribusi pada bakat. Ini semua dipengaruhi oleh kekuatan lingkungan, misalnya sekolah, rumah, dan komunitas. Pemuda dan kalibrasi manajemen bakat. Menempatkan pekerjaan sebagai konteks pengembangan TM, kami berpendapat bahwa pengusaha perhotelan memiliki kewajiban pada organisasi untuk menumbuhkan dan memelihara bakat muda. Kedua peran ini membentuk mereka sebagai manusia dan warga negara yang bertanggung jawab. Posisi entry level dan garis depan perhotelan menawarkan medan yang kaya bagi pekerja muda untuk belajar dan berkembang melalui pekerjaan awal. Kerangka kerja ini merupakan dasar untuk kalibrasi ulang karena sejumlah alasan. Pertama, penekanannya pada pembangunan sangat sesuai dengan konteks pemuda. Kedua, menyoroti peran penting lingkungan sebagai kekuatan yang berpengaruh pada pengembangan bakat. Ketiga, mewujudkan pentingnya mengakui bahwa semua pekerja berbakat dan untuk mendemokratisasi pemeliharaan bakat itu daripada hanya memilih beberapa. Dengan demikian, setelah mengidentifikasi ketidakselarasan antara realitas operasional perhotelan dengan pengaturan TM saat ini, kami bersandar pada 3 literatur interdisipliner untuk membantu kalibrasi ulang TM di perhubungan tenaga kerja muda perhotelan. Memvisualisasikan 3 pergeseran berbeda dalam dasar-dasar teoritis inti TM yang memfasilitasi kalibrasi ulang narasi TM dan mengaktifkan kerangka kerja. 1. Pergeseran keseimbangan dalam praktik TM menuju wacana yang lebih berkembang dikemukakan melalui lensa penelitian perkembangan remaja. 2. Pergeseran dari penelitian yang berfokus pada organisasi ke karyawan diinformasikan untuk literatur ketenagakerjaan muda menunjukkan bahwa struktur dan lingkungan kerja memang membentuk agensi orang muda alias bakat. 3. Psikologi positif memperkuat pendekatan inklusif. Ini berfungsi sebagai blok bangunan penting dalam wacana rekonseptualisasi dan kalibrasi ulang TM, dan selanjutnya dibongkar di samping ini. Implikasi dan penelitian masa depan. Implikasi dan penelitian masa depan, implikasi teoritis. Mengadopsi pendekatan perkembangan yang lebih holistik atau inklusif untuk TM dan menyelidiki jalur antara konstruksi organisasi yang lebih rutin. Antara lain komitmen, keterlibatan, iklim, dan keadilan akan memajukan TM yang dikalibrasi ulang ini dan pemikiran perkembangan. Penelitian di masa depan juga dapat mengambil dari literatur manajemen humanistik dan CSR untuk menginformasikan lebih lanjut dan memastikan fokus pada pengembangan tenaga kerja yang etis dan berkelanjutan yang akan memperkaya wacana manajemen bakat dan anteseden perkembangan dan konsekuensi yang digariskan. Perubahan organisasi yang positif melalui pengembangan modal sosial dan hubungan positif di tempat kerja memungkinkan anggota organisasi untuk tumbuh secara maksimal dan peningkatan peluang melalui memanfaatkan kreativitas dan gabungan kekuatan dan bakat pekerja yang beragam dan memanfaatkan bakat setiap karyawan dapat meniadakan retorika yang merendahkan tentang kekurangan keterampilan dalam industri keterampilan rendah serta meningkatkan daya tarik pemberi kerja dan keterlibatan serta retensi karyawan. Implikasi dan penelitian masa depan. Implikasi praktis. Membebaskan praktik organisasi perhotelan dengan mengingatkan mereka akan manfaat
biaya dari mencari bakat di dalam daripada dari luar. Organisasi perhotelan memiliki peluang yang belum dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masa depan pekerja muda mereka. Dalam memahami bagaimana pekerjaan perhotelan mempengaruhi perkembangan kaum muda, penelitian di masa depan diperlukan untuk mengidentifikasi praktik PM yang memungkinkan atau menghambat pengembangan kaum muda dan untuk merancang kebijakan dan praktik tempat kerja yang dapat memenuhi kebutuhan perkembangan mereka dengan lebih baik. Kedua perubahan pemikiran ini dapat memiliki efek positif untuk retensi dan keterlibatan, sehingga menciptakan tenaga kerja yang lebih berkelanjutan, memastikan kesejahteraan karyawan yang lebih baik, mengubah pekerjaan sementara menjadi pekerjaan karir bagi kaum muda, dan membina tenaga kerja berbakat yang terlibat dan dilengkapi dengan tepat untuk mendorong keberhasilan pengembangan industri perhotelan dan memperoleh pemahaman tentang bagaimana pekerjaan dapat mempengaruhi perkembangan remaja. Tidak hanya akan menginformasikan dan meningkatkan praktik organisasi dan manajerial perusahaan, tetapi juga menyediakan platform bagi organisasi perhotelan untuk memainkan peran penting sebagai warga korporat. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan konseptualisasi piramida Pareto tentang keberangkatan atau bakat sebagai sinergi dengan kedua perspektif bakat DM yang dominan dan fokusnya pada perkembangan anak sebagai sinergi dengan komposisi yang didominasi kaum muda dari dasar perhotelan. Untuk mengkalibrasi ulang literatur TM saat ini, 3 prinsip panduan diinformasikan oleh 3 literatur berbeda disarankan sebagai katalis penting untuk munculnya wacana perkembangan dalam TM yang berkaitan dengan konteks tenaga kerja industri perhotelan dan menekankan pentingnya mengidentifikasi bakat yang ada dan mengasah pelatihan dan pengembangan daripada fokus terbatas pada atraksi dan praktik perekrutan. Wacana perkembangan remaja juga membebankan tanggung jawab yang signifikan pada organisasi perhotelan dengan berbagai implikasi individu dan sosial. Memberikan suara kaum muda akan memungkinkan untuk mengidentifikasi dan mengelola faktor-faktor struktural budaya, fisik, dan manajerial yang menghambat pengembangan bakat kaum muda, dan pada gilirannya mendorong faktor-faktor yang memungkinkan hasil perkembangan yang positif bagi kaum muda melalui pekerjaan.